Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi atau hasil diskusi kami mengenai reaksi metabolisme pada tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Hidayah Nurul Hizkia SPD MSI dan Bapak Guntur Janwidi MPD. Dengan anggota kelompok Teh Lucy Sucihati, Teh Febriani Permatasari, Teh Sepia, Teh Korina Marela, Teh Rizka Anissa, saya Desi Fitri Astuti, Teh Pimpi Giolita, Teh Salsabila Wulandari, Teh Jenab, Teh Rina Nurhida, Teh Mirza Amalia, dan Teh Aulia Galih. Untuk definisinya, metabolisme yang berarti perubahan adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme juga adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh dan bereproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Tugas metabolisme inilah yang menjadikan metabolisme suatu reaksi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Metabolisme pada makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu metabolisme primer dan sekunder. Metabolisme primer menghasilkan metabolit primer, dan metabolisme sekunder menghasilkan metabolit sekunder. Metabolisme primer pada tumbuhan seperti respirasi dan sintesis yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Contohnya metabolisme primer yaitu protein, karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hasil metabolisme dalam organisme hidup dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, metabolit primer dan sekunder. Yang tergolong dalam metabolit primer adalah senyawa-senyawa yang diproduksi dan terlibat pada jalur metabolisme primer, contohnya glikolisis, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan fotosintesis. Contoh metabolit primer adalah protein, karbohidrat, lipid, asam amino, nukleotida, dan asetil-CoA. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan, tetapi dianggap penting perannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Bagaimanapun itu, metabolit primer peranan bagi tumbuhan dalam jangka waktu yang panjang, seringkali sebagai tujuan pertahanan serta memberikan karakteristik yang khas dalam bentuk senyawa. Metabolit sekunder juga digunakan sebagai penanda dan pengatur jalur metabolisme primer. Hormon tumbuhan yang merupakan metabolit sekunder seringkali digunakan untuk mengatur aktivitas metabolisme sel dan pertumbuhan suatu tumbuhan. Metabolit sekunder membantu pertumbuhan mengelola sebuah sistem keseimbangan yang rumit dengan lingkungan, beradaptasi mengikuti kebutuhan lingkungan. Kemudian ini ada peta konsep dari metabolisme tumbuhan yang dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan sekunder. Kemudian dalam metabolisme primer ada metabolit primer karbohidrat, protein, lemak, asam nuklеик. Sedangkan dalam metabolisme sekunder ada metabolit sekunder fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida. Kemudian metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme atau reaksi penyusunan dan katabolisme reaksi pemecahan. Anabolisme adalah suatu peristiwa penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan, contohnya fotosintesis. Pada tumbuhan, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun, secara umum, semua sel yang memiliki kloroplast berpotensi untuk melangsungkan fotosintesis. Di organ yang lain inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Hasil fotosintesis tersebut, fotosintat,
biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terlebih dahulu. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya, reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbondioksida. Reaksi terang terjadi dalam grana tunggal atau granum, atau tunggal granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi ATP dan NADPH. Fotosintesis terdiri dari reaksi pengubahan tenaga matahari menjadi tenaga kimia dalam bentuk ATP dan NADPH serta pembentukan karbohidrat dengan menggunakan ATP dan NADPH tersebut. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Teh Rina. Selanjutnya, metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme atau reaksi penyusunan dan katabolisme atau reaksi pemecahan. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Contohnya adalah respirasi. Respirasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan sebagian oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Sisanya akan berdifusi ke udara melalui daun. Reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi sebagai berikut. Lalu, tumbuhan melakukan proses respirasi untuk kegiatan pembongkaran atau pembakaran suatu zat sumber energi di dalam tubuh untuk mendapatkan energi. Zat makanan yang mengandung sumber tenaga paling utama adalah karbohidrat. Oleh karena itulah, maka tumbuhan sangat penting melakukan proses respirasi karena untuk mempertahankan kehidupannya dengan menyediakan energi. Energi-energi tersebut terbentuk dari energi kimia yang terbentuk dalam suatu molekul organik yang sudah disintesis pada proses fotosintesis. Pada saat tumbuhan berfotosintesis, glukosa sedang diproduksi yang nantinya akan digunakan oleh sel tumbuhan untuk melakukan respirasi selular. Tumbuhan memiliki alat respirasi diantaranya yaitu stomata, lentisel, dan ujung akar. Selanjutnya, respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Tahapan respirasi sel dibagi menjadi 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif pirufat, siklus Krebs, oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Selanjutnya ada glikolisis, yaitu serangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Persamaan reaksi keseluruhan glikolisis dapat dituliskan sebagai berikut. C6H12O6, 2C3H4O3 ditambah 4H glukosa dan pirufat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif pirufat. Asam pirufat yaitu suatu senyawa 3C diubah menjadi 2C dengan melepaskan CO2. Reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dari suatu kompleks enzim. Kofaktor yang diperlukan untuk keberhasilan pembentukan asetil SKOA adalah tiamin pirofosfat atau TPP, NAD koenzim atau CoASH, dan asam lipoat. Dekarboksilasi oksidatif asam pirufat menjadi asetil SKOA. Ini berlangsung dalam mitokondria. Selanjutnya ada siklus Krebs. Nama lain daur ini adalah daur asam trikarboksilat. Karena dalam daur ini ikut serta asam-asam dengan 3 gugus karboksil. Glikolisis dan fermentasi adalah merupakan proses yang tidak relatif dalam melepaskan energi.
Tetapi, pada keadaan aerob, asam piruvat hasil akhir glikolisis dapat mengalami dekarboksilasi oksidatif dengan KOAH membentuk asetil KOA. Yang keempat, ada oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Pembentukan ATP dalam sistem angkutan elektron atau rantai respiratoris dikenal juga sebagai fosforilasi oksidatif biologis yang dihitung jumlah ATP yang dihasilkan oksidasi biologis itu. Dengan bahan awal oksidasi adalah 1 molekul glukosa, maka diperoleh 38 molekul ATP. Perbedaan dari jenis-jenis metabolisme dan pada tumbuhan, yaitu proses dan produk metabolisme primer, sama pada hampir semua organisme, sedangkan metabolisme sekunder lebih spesifik. Dalam tumbuhan, metabolisme primer dibuat melalui fotosintesis, respirasi, dan lain-lain menggunakan CO2, H2O, dan NH3 sebagai bahan baku dan membentuk produk seperti glukosa, asam amino, asam nukleat. Sedangkan di dalam metabolisme sekunder, tahap biosintesis substrat dan produknya khas untuk tiap famili dan spesies. Spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang sangat berbeda. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu ada faktor dalam atau internal, yaitu gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki gen tubuh yang baik, akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai dengan periode pertumbuhan dan perkembangannya. Meskipun peranan gen sangat penting, faktor genetis bukan satu-satunya faktor yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan, karena juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Misalnya tanaman yang mempunyai sifat unggul dalam pertumbuhan dan perkembangannya hanya akan tumbuh dengan cepat, lekas berbuah, dan berbuah lebat jika ditanam di lahan subur dan kondisinya sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, B. Hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meski kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup beragam jenisnya. Zat pengatur tumbuh ada yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, atau disebut zat pengatur tumbuh endogen, dan bersifat alami, dan ada juga yang berasal dari luar tumbuhan tersebut dan disebut sintetis. Zat pengatur tubuh sangat diperlukan sebagai komponen medium bagi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Tanpa zat pengatur tumbuh, pertumbuhan eksplan akan terhambat, bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. Menurut definisi di atas, hormon tanaman harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu pertama, senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman sendiri, lalu harus dapat ditranslokasikan, tempat sintesis dan kerja berbeda, dan aktif dalam konsentrasi rendah. Dikenal 5 golongan fitohormon yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisik, dan etilen. Fitohormon ini terdapat di dalam tanaman dalam berbagai bentuk, sehingga sulit untuk mengerti cara kerja fitohormon itu dengan cara baik. Selain itu, tanaman juga mengandung senyawa-senyawa lain yang turut aktif dalam berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Senyawa-senyawa itu antara lain asam polifenolik, vitamin, siklitol, dan berbagai senyawa lainnya. Selanjutnya, faktor luar atau eksternal. Faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Pertama, makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.
Bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis dan karbon dioksida atau CO2 diubah menjadi zat makanan dengan bantuan sinar matahari, meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis. Zat hara diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagian besar unsur yang dibutuhkan tanaman diserap dari larutan tanah. Zat hara diperlukan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagian besar unsur yang dibutuhkan tanaman diserap dari larutan melalui akar, kecuali karbon oksigen yang diserap dari udara oleh daun. Unsur yang diperlukan oleh selanjutnya suhu. Semua makhluk Kemudian ada suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Padi yang ditanam pada awal musim kemarau atau suhu udara rata-rata tinggi, lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan atau suhu udara rata-rata rendah. Jika bunga mawar yang tumbuh dan berbunga dengan baik di pegunungan yang sejuk ketika ditanam di daerah pantai yang panas, pertumbuhannya menjadi lambat dan tidak menghasilkan bunga yang seindah sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Kemudian cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Bila menyimpan kecambah di tempat gelap selama beberapa hari, kecambah itu akan tumbuh lebih cepat atau lebih tinggi dari seharusnya, namun tampak lemah dan pucat atau kekuningan karena kekurangan klorofil. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Kelembaban adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Selain itu, keadaan pH yang tidak sesuai menyebabkan penyerapan unsur hara menjadi terhambat sehingga pertumbuhan tanaman pun menjadi kurang baik. Kemudian tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lainnya, misalnya suhu, kandungan mineral, dan air. Nah, kesimpulannya, jadi metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel.
Hasil metabolisme dalam organisme hidup dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu metabolit primer dan sekunder. Yang tergolong dalam metabolit primer adalah senyawa-senyawa yang diproduksi dan terlibat pada jalur metabolisme primer. Contohnya glikolisis, siklus asam sitrat, atau siklus Krebs, dan fotosintesis. Contoh metabolit primer adalah protein, karbohidrat, lipid, asam amino, nukleotida, dan asetil CoA. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Beberapa jalur metabolisme menyebabkan energi dengan cara menolak molekul-molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses perombakan ini disebut jalur katabolik. Suatu contoh anabolisme adalah sintesis protein dari asam amino, respirasi yang dilakukan tumbuhan menggunakan sebagian oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Sisanya akan didifusi ke udara melalui daun. Reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi sebagai berikut. 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2, atau air plus karbon dioksida menjadi glukosa plus oksigen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.